Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Raja PPN, channel yang berisi video-video tutorial aplikasi e-faktur pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video tutorial mengenai cara input PPN yang digunggung. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, terlebih dahulu saya jelaskan kepada rekan-rekan apa itu PPN yang digunggung. Nah, jadi PPN yang digunggung ini adalah PPN yang dipungut oleh PKP pedagang eceran kepada konsumen akhir. Nah, jadi rekan-rekan, selain PKP pedagang eceran itu tidak boleh menggunggung PPN. Nah, di sini pedagang eceran itu seperti apa sih? Nah, PKP pedagang eceran itu contohnya adalah yang paling gampang saya gambarkan kepada rekan-rekan itu yang paling banyak ya. Toko retail tersebar di seluruh Indonesia itu adalah Alfamart, nah kemudian Indomaret. Nah, itu adalah contoh perusahaan yang bergerak di bisnis retail atau eceran ya. Jadi pembelinya itu adalah konsumen akhir. Jadi memang benar-benar mengkonsumsi, tidak untuk dijual kembali ya. Nah, itulah yang dinamakan pedagang eceran. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat di layar ya. Di sini adalah laporan penjualan selama 1 bulan, bulan Mei ya, 1 sampai 31 Mei. Nah, di sini ada transaksi tanggal, nama customernya itu tidak dicantumkan ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan itu ke Indomaret, terus beli, nah itu di kasirnya akan memberikan struk saja ya. Ketika rekan bayar, kasir memberikan struk sebagai bukti pembayaran. Nah, jadi pihak Indomaret itu tidak memberikan faktur pajak ya. Nah, umumnya PKP selain pedagang eceran itu setiap ada transaksi itu menerbitkan faktur pajak. Nah, untuk pedagang eceran itu tidak wajib menerbitkan faktur pajak. Jadi bagaimana setornya ke kas negaranya? Nah, jadi inilah yang dinamakan digunggung. Jadi dikumpulkan dulu omset selama 1 bulan. Nah, seperti ini contohnya, rekan-rekan lihat. Ini laporan penjualan sales selama 1 bulan. Totalnya sebesar 283 juta. Nah, PPN ini yang digunggung ini adalah langsung dikalikan tarif 11%. Nah, dapatlah 31 jutaan ini. Nah, inilah yang disetorkan ke kas negara. Nah, jadi sesederhana itu ya rekan-rekan untuk PPN yang digunggung. Jadi dikumpulkan dulu sales penjualan selama 1 bulan. Nah, baru dihitung PPN yang digunggungnya, langsung dikalikan 11%. Nah, berbeda dengan PKP selain pedagang eceran yang harus menerbitkan faktur pajak setiap kali ada transaksi ya, dan harus meminta identitas kepada pembeli berupa NPWP atau KTP. Nah, kalau di PKP pedagang eceran itu contohnya kita beli di Indomaret gitu, kita tidak dimintai identitas NPWP atau KTP, tidak perlu, kita beli saja. Nah, nanti pihak Indomaret itu akan menggunggung PPN-nya. Nah, seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan PPN yang digunggung. Nah, jadi PPN yang digunggung ini, yang bisa menggunggung PPN ini adalah pengusaha kena pajak pedagang eceran. Nah, jadi selain pedagang eceran tidak boleh menggunggung PPN. Nah, sampai di sini saya rasa rekan-rekan sudah jelas memahami apa itu PPN yang digunggung. Nah, sekarang kita lanjut ke tutorial bagaimana sih cara input PPN yang digunggung. Nah, cara input PPN yang digunggung ini rekan-rekan, caranya itu rekan-rekan tidak menginputnya di aplikasi e-faktur pajak ya, tetapi rekan-rekan input PPN yang digunggung ini langsung ketika lapor SPT masa PPN. Nah, inputnya di web e-faktur. Nah, jadi rekan-rekan setelah periode bulan Mei itu sudah
lewat ya, misalnya sekarang bulan Juni. Nah, maka pelaporannya bulan Mei. Nah, rekan-rekan sudah menghitung total omset atau laporan penjualan selama 1 bulan, langsung dikali 11%. Nah, itulah PPN yang digunggung. Rekan-rekan store ke kas negara. Nah, kemudian rekan-rekan input PPN yang digunggung ketika rekan lapor SPT masa PPN di web e-faktur. Nah, kita langsung saja masuk ke web e-faktur, kita buka browser Google. Nah, kita searching di pencarian web e-faktur. Nah, kemudian hasil pencarian yang paling atas ini kita klik. Nah, kita masukkan password. Nah, kemudian kita masuk ke menu administrasi SPT, monitoring. Nah, kemudian tampilkan. Nah, kemudian kita akan posting masa bulan Mei ya, bulan 5. Kita klik submit. Nah, kemudian bulan 5 sudah muncul, kita klik buka. Nah, menunya ada di lampiran AB. Nah, rekan-rekan masuk ke bagian 1 rekapitulasi penyerahan, masuk ke uraian B penyerahan dalam negeri. Nomor 2 penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Nah, di sini rekan-rekan isi DPP-nya ya. Nanti PPN yang digunggung ini otomatis akan keluar hitungannya, isinya. Nah, kita akan lihat laporan penjualan ya, omset selama 1 bulan. Nah, ini 283.810.636 ini yang akan kita isi di web e-faktur. Nah, kita isi ya 283.810 636. Kita klik tab di keyboard ya rekan-rekan ya, nanti nah otomatis muncul PPN yang digunggung sebesar 31.219.169. Nah, masalahnya yang sering terjadi ini adalah perbedaan pembulatan. Nah, jadi kalau di web e-faktur ini tidak ada pembulatan ya rekan-rekan ya. Nah, sementara di laporan sales atau laporan penjualan ini PPN yang kita hitung itu adalah pembulatan, ujungnya 170. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya. Nah, sementara di web e-faktur ini 169. Nah, di laporan sales yang kita setorkan itu kita bulatkan ke atas. Nah, seperti ini rekan, dia itu sebenarnya keriting ya. Jadi 31.219.169,96. Jadi kita bulatkan ke atas. Nah, ini yang kita setorkan ke kas negara. Nah, di web e-faktur itu kita input PPN yang digunggung harus sama dengan yang kita setorkan. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada selisih pembulatan 1 perak pun, maka kita harus samakan ya. Jadi ini 31.219.169 harusnya ada 170 sesuai dengan yang kita bayarkan ya, setorkan ke kas negara. Nah, gimana cara mengubahnya di web e-faktur agar sama dengan yang kita setorkan, kita bayarkan. Nah, kita akan mainkan di DPP-nya. Nah, jadi DPP-nya itu kita naikkan ya, kita tambahkan sedikit. Misalnya di sini 636 kita ganti 640. Terus kemudian kita klik tab pada keyboard. Nah, maka dia akan berubah jadi 170. Nah, sudah sesuai dengan laporan sales ya. Nah, seperti itu cara menginput PPN yang digunggung. Sampai di sini sudah selesai. Untuk lapornya sama seperti biasa ya, rekan-rekan lanjutkan saja prosesnya di sini. Nah, jadi video ini saya potong sampai di sini agar tidak panjang. Nah, demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.